Shalom pemirsa Pijar TV, senang sekali kita bertemu di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Masih membahas mengenai Alkitab. Kali ini kita akan melihat berkaitan dengan manuskrip Alkitab kita. Ingatlah bahwa Alkitab kita usianya sudah ribuan tahun, sehingga orang banyak mempertanyakan bagaimana naskah aslinya. Apakah kalau kemudian ditranslate atau diterjemahkan, dicetak ulang, maka sampai di tangan kita tahun ini, keaslian Alkitab masih dapat dipercaya? Nah, tentunya bersama hambanya, Pendeta Ezra Soru, kita akan membahas semuanya dan pastikan Anda tidak beranjak untuk tetap ada di depan layar kaca Anda mengikuti setiap pembahasan yang ada. Dan kuasa Roh Kudus akan menyertai Anda sekalian sehingga Anda akan semakin diberkati dengan pembahasan kita pada episode kali ini. Bersama dengan kami dalam Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, salam sejahtera buat pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Sukacita sekali boleh menemui saudara sekalian pada hari ini dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami bersyukur bahwa setiap kebenaran boleh terus disampaikan melengkapi iman kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita percaya. Ada banyak episode sudah kami berikan dengan pelajaran-pelajaran yang berbeda. Dan apabila ada di antara para pemirsa yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah saya sampaikan, saudara diizinkan untuk mengajukan pertanyaan saudara-saudara dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Demikian juga kalau di antara pemirsa ada yang mempunyai beban doa, pergumulan-pergumulan dan saudara ingin agar didoakan. Tim Pijar TV pun siap melayani Anda dalam doa-doa dan silakan kirimkan pergumulan doa Anda kembali di nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami berharap bahwa pelayanan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa kebaikan bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar doktrin Alkitab. Kita sudah banyak membahas hal-hal seputar Alkitab. Dan pada saat ini kita akan berbicara secara khusus satu poin penting di dalam doktrin Alkitab, yaitu soal pengilhaman Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebelumnya kita sudah bahas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Saya sudah menyinggung soal satu paham yang namanya paham liberal, di mana paham liberal mereka tidak percaya Alkitab firman Allah. Dan mereka juga menganggap bahwa Alkitab itu bisa salah. Karena manusia yang mencatatnya adalah manusia yang terbatas, bisa lupa, bisa keliru, bisa salah menafsirkan, sehingga akhirnya catatan-catatan Alkitab itu bisa mengandung kesalahan. Nah, untuk menjawab pemahaman-pemahaman seperti itu, kita akan belajar hari ini soal pengilhaman Alkitab. Bahwa Alkitab sesungguhnya ditulis berdasarkan ilham dari Allah sendiri. Coba kita memperhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Coba dibacakan kalimat pertama saja. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, cukup di situ. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, ayat ini mengatakan segala tulisan. Segala tulisan ini menunjuk pada kitab suci. Ya. Dalam terjemahan Revised Standard Version digunakan all scripture. Segala tulisan, all scripture, seluruh kitab suci. Makanya dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi 2 yang kita pegang sekarang ini adalah terjemahan baru edisi yang pertama. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan juga terjemahan baru yang edisi 2. Itu judul dikatakan dalam ayat ini adalah seluruh kitab suci
diilhamkan Allah. Juga kalau dilihat dalam teks yang tadi dibaca, itu ada kata yang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sebenarnya kata yang itu tidak ada. Mestinya adalah seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Ya. Maka dari sini telah terlihat ya bahwa kitab suci mana yang dimaksudkan? Ini dikatakan oleh Paulus. Pada waktu Paulus menulis surat-suratnya, perjanjian baru kita belum ada seperti sekarang. Jadi dengan kata lain, belum ada dalam suatu kumpulan kitab dari Matius sampai Wahyu. Itu belum ada. Ya. Karena itu pada waktu Paulus mengatakan all scripture, seluruh kitab suci yang dia maksudkan itu tidak termasuk kitab suci perjanjian baru. Dilihat dari teks itu, dia pasti mengacu kepada kitab suci perjanjian lama yang memang saat itu sudah ada dalam bentuk kitabnya orang Yahudi. Jadi terlepas dari ini tidak bermaksud, Paulus dalam tulisan itu tidak bermaksud mencakup perjanjian baru, tapi ini cukup menegaskan kepada kita bahwa Alkitab dalam hal ini perjanjian lama itu semuanya ditulis atas pengilhaman dari Allah. Nah, mungkin kita perlu bertanya, ilham itu apa? Ya. Nah, kalau kita melihat teks ini, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Kata diilhamkan itu menggunakan kata Yunani theopneustos. Dan theopneustos ini sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu theos, yaitu Allah, dan pneuma, yaitu nafas. Sehingga theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Maka seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Dinafaskan ini seolah-olah Allah yang meniupkannya. Maka lahirlah atau keluarlah kitab suci, ya. Nah, jadi seluruh kitab suci diinspirasikan atau dinafaskan oleh Allah. Terjemahan NIV bilang seluruh kitab suci itu adalah napas Allah. Ya. Artinya adalah bahwa memang itu bersumber atau keluar dari Allah. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan lebih dalam soal konsep inspirasi atau pengilhaman ini lebih jauh. Tapi saya sebelum menjelaskan kata itu ada dua kata lain yang perlu kita pahami, dua konsep lain yang perlu kita pahami. Pertama adalah mari kita memahami apa yang disebut sebagai revelasi atau revelation. Dalam bahasa Indonesianya disebut penyataan. Bukan pernyataan, penyataan. Kata dasarnya nyata. Dalam bahasa teologia itu disebut sebagai wahyu. Jadi revelation, wahyu, penyataan. Nah, sebenarnya apa itu revelation? Apa itu wahyu? Revelation atau wahyu itu sebenarnya adalah tindakan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia mustahil bisa kenal Allah. Tidak ada manusia tahu Allah. Ya. Di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jawabannya tidak bisa. Seperti saya bilang dalam episode-episode yang lalu, pikiran kita ini kecil sekali. Sedangkan Allah itu begitu besar. Bagaimana Allah yang begitu besar bisa masuk ke dalam pikiran kita yang kecil ini? Itu mustahil. Maka memahami Allah bukan cuma sukar, tapi mustahil. Tidak bisa. Kita tidak punya kapasitas untuk memahami Allah. Nah, tapi kalau kita tidak kenal Allah itu bahaya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena itu satu-satunya cara manusia mengenal Allah harus dimulai dari Allah. Yaitu Allah harus perkenalkan diri kepada manusia. Allah harus mewahyukan diri kepada manusia. Jadi pengertian dasar wahyu itu adalah suatu tindakan Allah memperkenalkan diri. Membuka selubung-selubungnya. Ini ada orang di sini. Dan saya ada di belakangnya. Saudara tidak lihat wajah saya. Saudara tidak tahu wajah saya seperti apa. Tapi tiba-tiba saya keluar dari persembunyian ini. Itu namanya saya sedang mewahyukan diri saya. Saya sedang mewahyukan wajah saya. Sehingga saudara jadi tahu wajah saya itu seperti apa. Sepanjang saya tidak keluar, saudara tidak tahu saya bagaimana. Begitu saya keluar, perkenalkan diri, jadi tahu. Nah, wahyu atau revelasi itu adalah tindakan Allah keluar dari persembunyiannya, lalu memperkenalkan diri kepada manusia. Ya, itu namanya wahyu. Kekristenan mengenal ada dua macam wahyu. Pertama disebut sebagai general revelation of God. Wahyu Allah secara umum. Wahyu Allah secara umum itu adalah Allah memperkenalkan diri kepada, disebut umum karena kepada semua manusia. Agama apa saja, ateis pun, tidak punya agama pun, Allah memperkenalkan diri. Itu misalnya, ada banyak cara, misalnya dua hal saja. Misalnya dari penciptaan alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Berarti kita lihat langit. Sesungguhnya langit itu bercerita tentang Allah kepada kita. Cerita apa? Langit pasti menceritakan sesuatu tentang Allah. Cerita apa? Coba dengarin ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan riuh guruku dengar la 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 la. Terus refnya? Maka jiwaku pun memujimu. Ada ref yang lain. Aku memuji kebesaran. Berarti waktu saya lihat bintang-bintang gemerlapan, aku tahu Tuhan itu besar. Ya kan? Berarti bintang sedang bercerita bahwa Tuhan itu besar. Itu namanya wahyu. Jadi Tuhan perkenalkan diri lewat bintang-bintang, lewat cakrawala, lewat matahari. Ya. Apalagi kita kalau mempelajari besarnya tata surya kita ya. Bumi kita ada di sini ya. Dibanding Pluto dan beberapa planet yang lain, bumi kita masih lumayan besar. Dibanding dengan Jupiter, bumi kita mulai kecil. Dibanding dengan matahari, bumi kita tidak ada apa-apanya. Seandainya matahari itu kita kasih kosong, isi bumi di dalam, butuh 5.600.000 buah bumi baru bisa bikin penuh matahari. Oh, saudara bisa bayangkan matahari itu betapa raksasanya, ya. Tapi matahari nggak ada apa-apa dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ya. Bintang Antares misalnya. Bintang Antares itu kalau dikasih kosong isi matahari, dia butuh 1.300.000 buah matahari baru bisa bikin penuh Antares. Bayangkan kalau begitu Antares, gila itu. Tapi Antares pun tidak ada apa-apa dengan bintang yang lain yang namanya IRS 5, itu besar sekali. Kira-kira butuh 544.000 buah Antares baru bisa penuhkan IRS 5. Itu belum kita hitung galaksi. Kita ada bumi, ada Mars, ada Jupiter, Pluto, satu matahari di sini. Ini namanya satu tata surya, bukan galaksi, tata surya. Ya, itu semua kita baru sampai Mars, belum sampai Pluto. Itu baru satu tata surya, tapi di samping kita ini ada tata surya banyak, ada miliaran tata surya ini gabung semua namanya satu galaksi. Tapi ada miliaran galaksi. Galaksi itu, saudara tahu ya kecepatan cahaya berapa? Kalau kita punya senter raksasa, mau di senter ke Papua loh. Oh, tak.
Cahayanya lari sampai Papua butuh waktu berapa lama? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. 1 detik 300.000 kilo. Makanya kalau orang bisa bikin pesawat kecepatan cahaya untuk lari ke bulan, cukup 1,3 detik sampai bulan. Hanya kita belum ada pesawat kecepatan cahaya. Baru ada pesawat supersonik kecepatan suara. Cahaya belum. 1,3 detik sampai bulan. Jadi waktu kita belajar begini, kalau pakai bulan itu sudah bolak-balik berapa kali itu ya. Nah, tapi saudara, galaksi dengan kecepatan cahaya dari galaksi ujung ke sini sampai ujung ke sini, itu butuh 100.000 tahun cahaya. Dengan kecepatan cahaya 100.000 tahun baru sampai seberang. Saudara bisa bayangkan galaksi itu besarnya seperti apa. Itu satu galaksi. Tapi ada miliaran galaksi. Dan Tuhan yang menciptakan semua itu lebih besar. Oh, kalau begitu, waktu saya lihat planet, waktu saya lihat matahari, waktu saya lihat Antares, saya lihat IRS-5, saya lihat galaksi, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Berarti planet-planet bercerita kepada saya tentang kebesaran Allah. Itu wahyu. Berarti penciptaan alam semesta itu adalah wahyu yang umum dari Allah. Termasuk juga menyatakan kepada kita bahwa Allah itu ada. Alam semesta tidak ada dengan sendirinya, ada yang menyebabkan dia. Kalau saudara jalan-jalan ke hutan, Pak jalan-jalan ke hutan, ternyata di tengah hutan rimba ada 3 batu, 1 batu di sini, 1 batu di sini, 1 batu di sini. Ada 1 periuk di sini, lalu ada kopi, ada gula di sebelah. Apa yang Bapak pikirkan? Kelihatannya kopi ada dengan sendiri di hutan, ataukah kayaknya ada orang yang bikin? Ada orang yang bikin. Bukan sebaliknya, ada sendiri. Nah kan? Adanya sesuatu yang begitu rapi dan teratur membuat kita pikir pasti ada yang menyebabkan itu ada. Nah, alam semesta dengan seluruh keteraturannya ini mau bersaksi pada kita bahwa ada yang mengadakannya. Dan bahasa agama, bahasa teologi adalah Allah. Jadi alam semesta bisa menunjukkan kepada kita Allah itu ada. Allah itu besar, Allah itu baik. Bisa. Baik bagaimana? Saudara, ini kan kita di sini, bumi. Ini bulan. Jaraknya pas. Sedikit berubah-ubah mempengaruhi air laut. Naik turunnya air laut, pasang surut. Tapi saudara, berani bulan ini geser sedikit, turun saja dikit. Maka siklus menjadi berubah. Air pasang yang sekarang tidak bahaya, itu bisa naik merendam seluruh bumi 2 kali sehari. Kita 1 hari tsunami 2 kali. Kalau sampai bulan turun dikit. Ya. Besarnya bumi ini juga pas. Kalau dia lebih kecil, maka dia tidak bisa menampung air dan udara. Dia diperbesar, itu juga sulit. Kita akan mati. Jarak dengan matahari tepat. Kalau matahari lebih dikit sini, hangus kita. Kalau dia makin jauh, maka bisa tidak ada kehidupan. Karena terlalu jauh seperti Pluto. Putarannya bumi itu juga kecepatannya stabil. Ya. Kalau bumi putarnya jadi berubah agak cepat. Atau agak lambat. Kita itu bisa siang itu tidak malam-malam itu. Nunggu-nunggu ini kok kita tunggu malam, kok nggak tahu-tahu malam itu ya. Nah itu semua berjalan dengan baik. Komposisi antara atmosfer kita itu stabil. Satu naik, kita mati. Berarti kelihatannya cukup lihat alam saja kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Ya. Lihat pohon, lihat laut, wah, berarti Tuhan sedang perkenalkan dirinya, sifatnya kepada kita lewat alam. Ya. Tapi kalau misalnya ya, lihat bintang, oh Tuhan besar, Tuhan baik.
lihat pohon, hijaunya daun ini dengan daun ini beda. Tuhan ini kreatif sekali. Tapi kira-kira kalau lihat pohon begini bisa tahu, waktu saya lihat pohon saya sadar saya orang berdosa. Bisa nggak? Nggak bisa. Waktu amati daun ini kira-kira waktu saya lihat daun ini, bunga ini, saya jadi yakin surga itu ada. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Berarti wahyu umum penting untuk memperkenalkan Allah. Tapi ada batas. Hanya hal-hal umum. Bisa tahu Allah ada, bisa tahu Allah itu baik, bisa tahu Allah itu maha kuasa, bisa tahu Allah itu maha besar. Tapi kebenaran-kebenaran lain, soal ada surga, ada neraka, kita orang berdosa, mati kemana, tentang Yesus Kristus, nggak bisa tahu hanya dengan lihat alam semesta. Maka dibutuhkan satu wahyu lain, namanya special revelation of God. Wahyu Allah secara khusus. Oke. Kalau lihat bunga, bisakah saya tahu saya orang berdosa? Tidak bisa. Bisa tahu ada surga, neraka? Tidak bisa. Waktu saya lihat batu, bisa tahu ada surga, neraka? Tidak tahu. Lihat papan bisa tahu? Tidak bisa. Terus dari mana saya tahu saya orang berdosa? Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, wah Alkitab bilang saya orang berdosa. Waktu saya baca Alkitab, Alkitab kasih tahu bahwa saya orang berdosa akan dihukum Tuhan dalam neraka. Waktu saya baca Alkitab, saya jadi tahu bahwa Allah mengasihi saya dan mengirim Yesus ke dalam dunia. Siapa Yesus itu? Saya baca di Alkitab, saya tahu bahwa dia Allah. Dia mati di kayu salib. Waktu saya percaya dia, saya akan selamat dan masuk surga. Berarti saya bisa tahu semua itu tidak bisa dari alam. Tapi dari wahyu khusus. Wahyu khusus itu Alkitab. Ya. Nanti Yesus juga, tapi dalam konteks ini saya hanya bahas khusus Alkitab. Berarti Alkitab itu adalah wahyu khusus dari Allah. Revelasi khusus dari Allah. Nah, maka Allah memberikan Alkitab kepada kita, tujuannya kita mengenal Dia dan seluruh kebenarannya. Oke. Jadi Alkitab adalah tindakan Allah memperkenalkan diri pada manusia. Oke, di sini paham ya? Itu suatu tentang revelasi. Nah, ada seorang namanya Paul Enns, dia mengatakan hanya melalui hal itu, melalui wahyu, makhluk ciptaannya dapat mengenalnya. Berarti kalau tidak ada wahyu, tidak ada yang mengenalnya. Nah, Alkitab itu adalah wahyu. Nanti kita bisa melihat bahwa ini bukan cuma wahyu, tapi wahyu terakhir. Kenapa wahyu terakhir? Coba Ibu baca Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Coba lihat ya, Alkitab ini wahyu ya, wahyu dari Allah ya. Tapi dalam Alkitab ini ada satu kitab, kitab itu kitab terakhir, namanya wahyu. Kitab terakhir ini ada pasal terakhir, ya. Di pasal terakhirnya, lalu di ayat-ayat yang terakhir, dia bilang tidak boleh nambah. Kenapa tidak boleh nambah? Wahyu dari Allah sudah selesai. Yang umum sudah, yang khusus sudah. Ya, yang khusus itu di Alkitab. Nah, kalau begitu wahyu sudah selesai, kalau belum selesai kan boleh nambah. Tapi ini dilarang nambah. Berarti sudah selesai. Karena itu setelah selesai penulisan Alkitab, Allah tidak mewahyukan dirinya lagi. Karena itu hati-hati dengan orang yang mengaku-ngaku dapat wahyu baru. Tidak. Kalau saya berdoa dapat penglihatan, itu bukan wahyu. Itu hanya konfirmasi terhadap wahyu yang sudah ada. Saya kasih contoh ya. Ada orang bilang begini, oh roh saya dibawa ke surga. Di surga saya lihat ini, itu. Ternyata surga itu ada. Pulang ke bumi dia tulis, surga itu nyata. Buku. Sekarang coba lihat. Pikirkan ini. Ternyata surga ada. Surga ada tuh sudah dibicarakan dalam Alkitab atau tidak? Sudah.
Kalau begitu dia pergi ke surga, ini asumsinya benar saja. Seandainya betul dia pergi ke surga dan untuk mengetahui surga ada. Sedangkan surga ada sudah dibicarakan dalam Alkitab. Artinya apa yang dilihat bukan wahyu baru. Wahyu baru itu kalau tidak ada di sini. Tapi kalau sudah ada di sini, itu bukan wahyu baru. Itu cuma konfirmasi bahwa wahyu yang sudah diberikan itu benar. Tapi bukan wahyu baru. Wahyu baru harusnya tidak ada di sini. Tapi kalau mau nambah yang tidak ada di sini, Allah akan menambahkan malapetaka. Artinya memang Tuhan sudah, wahyu Tuhan sudah final. Ya, hati-hati dengan banyak orang, termasuk banyak pendeta yang selalu berikan, dapat wahyu baru, dapat wahyu baru, dapat wahyu baru. Kalau mereka dapat wahyu baru, bolehkah ditambahkan pada Alkitab? Kan dari Tuhan. Tapi ayat yang tadi dibacakan melarang penambahan. Artinya memang wahyu sudah selesai. Wahyu memuncak. Tadi saya bilang dalam kitab suci dan juga Yesus Kristus itu wahyu. Jadi wahyu Allah memuncak pada pribadi Yesus Kristus dan penulisan kitab suci. Ya. Nah, tadi wahyu umum agama apa saja dapat. Kan semua agama, ateis pun, kalau komunis pun, kalau lihat alam bisa percaya Allah ada. Tapi wahyu khusus, namanya khusus, tidak diberikan pada semua orang. Makanya Bung punya Alkitab, tapi yang lain kan tidak punya. Ya kan? Allah memperkenalkan diri melalui Yesus, tapi kan yang lain tidak dapat. Tidak percaya Yesus. Artinya namanya khusus itu diberikan secara khusus. Jadi itu disebut wahyu khusus. Oke, paham soal wahyu? Nah, istilah kedua, pertama tadi adalah revelasi. Yang kedua ini yang kita mau bahas soal inspirasi. Permisi. Ini wahyu khusus. Tapi wahyu ini tidak turun dari surga. Kalau agama lain percaya kitabnya turun langsung dari surga. Ya, kita tidak. Memang Allah mewahyukan diri, tapi Allah mau pakai manusia untuk mencatatnya. Allah mau pakai manusia untuk mencatat segala kebenaran yang mau Dia wahyukan kepada manusia. Contoh ya, saya ini Allah. Saya kepengen saudara semua nih kenal saya itu siapa dan bagaimana. Dan saya mau kebenaran tentang saya dicatat dalam sebuah buku. Supaya saudara semua kenal saya, maka saya akan memilih seorang hambaku yang setia ini untuk mencatat segala hal tentang saya. Ya, mari kita sedikit praktek. Saudara anggap saja nggak tahu ya. 1, 2, 3 terus nggak tahu. Saya hanya mewahyukan diri saya kepada nabiku ini. Nanti nabiku ini akan menyampaikan apa yang telah kusampaikan kepadanya kepada umatku. Oke, nabiku, tolong sampaikan pada mereka siapa aku. Dengar baik-baik ya. Nama saya adalah Ezra Alfred Soru. Papa saya namanya Nehemia Soru, mama saya namanya Margareta Lindange. Saya 5 bersaudara laki-laki semua. Yang pertama saya, adik saya yang kedua namanya Edwin Jitriam Soru, adik saya yang ketiga namanya Isai Aminadab Soru, adik saya yang keempat namanya Yerhenson Daniel Soru, yang kelima namanya Yudman Urisman Soru. Kakek saya namanya Martin Nge, nenek saya namanya Agustina Ai. Saya lahir di sebuah kampung kecil di NTT yang namanya Enokaka pada 6 Mei 1977. Pada waktu 1983 saya pindah untuk bersekolah SD di salah satu SD namanya SD Impres Oel Tune, di mana bapak saya menjadi kepala sekolah. Lalu pada saat kelas 5 SD saya pindah ke Kupang dan saya bersambung SD di salah satu SD namanya SD Fatu Fete 2. Setelah itu saya tamat dari sana, saya masuk sekolah SMP di SMP Negeri 6 Kupang. Setelah itu saya masuk ke SMA Negeri 2 Kupang. Setelah tamat dari sana saya pergi ke Malang di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Setelah itu saya ada praktek pelayanan di Gereja Kristen Injili Nusantara Terang Dunia di Kediri. Setelah tamat saya masuk ke buka pos PI di Bali namanya GKIN
GKIN Petra di Denpasar, lalu saya pulang di Kupang, bergabung dengan salah satu gereja namanya Gereja Masih Injil di Timur, Jemaat Agape. Lalu setelah itu saya tahun 2008 membuka gereja sendiri namanya Gereja Kristen Injil Nusantara Jemaat Revival, di mana saya menjadi gembala sidangnya sampai hari ini. Demikianlah wahyuku, tolong disampaikan kepada semua umatku. Silakan. Ini wahyu dari saya. Dia kalau salah sampaikan, sesatlah kalian semua. Tidak boleh salah loh. Detail tidak boleh salah. Yuk. Bisa enggak? Baru berapa menit lupa? Artinya, saya memang maha kuasa. Saya mau memperkenalkan diri kepada saudara. Tapi yang mau nulis buku ini kalau modelnya begini, baru berapa menit lupa, dia pasti menulis informasi tentang saya salah. Dan celakalah saudara semua akan salah segala macam hal tentang saya. Tapi kalau dia memang lupa dan tidak tahu, wajar, namanya juga manusia terbatas. Ya kan? Maka saya tidak boleh menyalahkan dia yang memang terbatas. Terus bagaimana supaya wahyu saya sampai kepada saudara-saudara secara sempurna, tidak salah? Saya kan maha kuasa. Kalau saya maha kuasa, mending dengan kekuasaan saya mempengaruhi dia. Saya bekerja di dalam dia, memberikan dia sesuatu yang khusus, supaya pada waktu dia merekam semua wahyu saya, dia tidak rekam salah. Oke? Kalau begitu, yang saya lakukanlah, saya memberi inspirasi kepada beliau. Dengan mendapatkan inspirasi, tadinya hanya dengar biasa, lupa. Tapi ada inspirasi, dia jadi ingat. Tadinya bisa salah, tapi dengan adanya inspirasi, dia tidak bisa salah. Bukan karena dia mampu, tapi karena saya maha kuasa mempengaruhi dia. Untuk apa saya memberikan wahyu kepada saudara-saudara, sedangkan tukang catatnya tidak bisa saya kerjai dia? Maka hasilnya pada saudara-saudara akan kabur semua atau salah semua. Atau minimal mengandung kesalahan. Tindakan saya bekerja di dalam dia, supaya dia merekam wahyu saya secara akurat, itu disebut inspirasi. Paham? Ya. Jadi inspirasi adalah tindakan Allah. Lebih tepat kalau kita mau bicara lebih spesifik, itu pekerjaan Roh Kudus secara adikodrati mempengaruhi para penulis kitab suci. Sehingga pada waktu para penulis kitab suci mencatat wahyu Allah, mereka mencatat secara benar, tidak salah, alias akurat. Oke? Tadi ngerti ya, wahyu sudah ya? Inspirasi, dengan kata lain begini, inspirasi itu bertujuan untuk menjamin keakuratan wahyu. Tanpa inspirasi, sehebat wahyu apapun, tidak akan akurat. Maka teks kita tadi, segala tulisan dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih wahyu. Saya sudah pengaruhi sang nabi ini. Sang nabi ini sudah tulis benar. Sekarang wahyunya sudah ditulis benar sampai pada ibu. Tapi ibu bacanya nggak ngerti. Kenapa? Karena sang nabi saya ini orang Israel, hidup zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Sedangkan ibu tinggal di Indonesia, di Jakarta sekarang. Ibu nggak ngerti ini maksudnya apa ini orang ngomong ya. Dia tulis ini maksudnya apa. Nah kalau begitu, saya sudah punya, mau mewahyukan diri, sudah kasih inspirasi. Sampai ibu nggak ngerti. Terus bagaimana supaya ibu ngerti? Ibu terbatas juga. Kalau begitu, saya kan maha kuasa. Saya harus bisa mempengaruhi ibu dong.
supaya ibu baca ngerti. Nah, tindakan saya mempengaruhi dan bekerja dalam ibu, supaya ibu waktu baca wahyu saya ngerti. Itu namanya iluminasi. Ya, maka ini istilah yang ketiga, iluminasi. Maka iluminasi apa? Pekerjaan Allah atau pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya, supaya pada waktu orang percaya membaca wahyu ini, dia memahami dan mengerti wahyu dengan benar. Karena itu saudara ya, kalau saudara mendengar firman Tuhan tiap minggu, doa, selalu berdoa. Atau membaca Alkitab saat teduh seperti saya bahas dalam episode sebelumnya, perlu berdoa. Kenapa? Karena Roh Kuduslah atau Tuhanlah yang bisa memberikan iluminasi kepada kita, sehingga kita jadi ngerti ayat, ngerti firman Tuhan. Jangan minta inspirasi, karena Alkitab sudah selesai. Inspirasi berkaitan dengan para penulis Alkitab. Maka kalau Bapak minta inspirasi kepada Tuhan, itu sama dengan Bapak minta supaya Bapak nulis Alkitab lagi. Nggak boleh. Inspirasi sudah selesai, hanya berkaitan dengan para penulis Alkitab. Maka kita sekarang bukan minta inspirasi, minta iluminasi. Iluminasi itu artinya penerangan, pencerahan, sehingga kita jadi ngerti kitab suci. Ya. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan ini, apa inspirasi? Apa makna inspirasi? Saya berikan kata-kata dari Paul Ernst. Dia menerjemahkan atau mendefinisikan inspirasi sebagai berikut. Inspirasi adalah pimpinan Roh Kudus pada para penulis kitab suci, sehingga meskipun penulisan dilakukan sesuai gaya kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang berotoritas, patut dipercaya, bebas dari kesalahan dalam ortografi yang asli. Seorang ahli lain namanya Edward Young, dia bilang begini, inspirasi itu adalah pimpinan Allah Roh Kudus atas para penulis kitab suci. Akibatnya kitab suci memiliki otoritas ilahi dan patut dipercaya, dan karena memiliki otoritas ilahi serta patut dipercaya seperti itu, maka dia bebas dari salah. Lalu Benjamin Warfield bilang, inspirasi adalah suatu pengaruh supranatural dari Roh Allah yang menggerakkan para penulis kitab suci, sehingga tulisan mereka dinyatakan memiliki kepatutan yang bersifat ilahi. Ya, paham ya? Itu definisi inspirasi. Bedakan dengan revelasi dan iluminasi. Jadi, kembali kepada poin kita, Alkitab seluruhnya diinspirasikan oleh Allah. Itu maksudnya. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin membahas hal yang lain, yaitu memang ada orang yang percaya Alkitab diinspirasikan oleh Allah, tapi konsep inspirasinya salah. Nah, saya akan mengungkapkan dua contoh saja, dua contoh inspirasi yang salah. Contoh yang pertama adalah ada anggapan bahwa inspirasi itu adalah Allah mendikte para penulis. Jadi kayak tadi ini, sang nabi ini mau nulis itu kan saya buka Alkitab, catat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi tutup mata saya nyatet. Dikte. Itu salah. Alkitab kita tidak ditulis dengan metode dikte dari Allah. Ya. Mengapa saudara? Kalau kita mengacu kepada isi Alkitab saja, terlihat bahwa mereka bukan sedang mendikte sesuatu. Allah ngomong dari langit, lalu mereka tinggal juru tulis Allah saja. Tidak. Bahkan penulisan Alkitab melibatkan suatu tindakan penelitian. Bahkan. Coba kita ambil contoh Injil Lukas saja ya. Lukas pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lukas pasal 1 ayat 3 dan keempat. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Injil Lukas. Lukas ini menulis dua kitab ya. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua
Kisah Para Rasul. Dua kitab ini dari Lukas ditujukan pada satu orang yang namanya Theophilus. Nah, Lukas mengatakan kepada Theophilus, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama. Berarti Lukas ini dalam menulis Injil Lukas, dia menyelidiki. Bukan hanya tutup mata lalu Tuhan ngomong dari surga. Tidak, dia betul-betul menyelidiki. Berarti Injil Lukas itu adalah hasil penyelidikan Lukas. Aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Berarti fakta Injil Lukas saja, kita bisa melihat yang lain, tapi fakta Injil Lukas saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa teori dikte itu tidak benar. Ya. Juga kalau kita melihat isi Alkitab, mempelajari lebih dalam. Kalau saya dikte, dikte ini, catat ini, Pak, catat lagi, bla 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 bla, Ibu catat lagi, terus catat. Kan pasti sama ya. Sama gayanya kan. Kalau saudara suka membaca, saudara akan tahu bahwa gaya tulis orang-orang itu beda. Ya. Kalau baca khotbah saya, bahasanya beda dengan baca khotbahnya Pak Stephen Tong misalnya, ya. Atau beda waktu saudara mendengar atau membaca tulisannya Pak Bambang Nursena misalnya. Kan saudara tahu, kalau misalnya ada 3 tulisan di sini tanpa nama, silakan baca. Pak bisa tahu yang mana punya Pak Esra, mana punya Pak Stephen Tong, mana punya Pak Bambang Nursena, bisa. Dari gayanya. Bisa. Ya. Berarti masing-masing penulis itu ada ciri khas. Kalau itu dikte, saya hanya dikte dicatat-catat, kan sumber saya. Maka pasti gaya tulisnya sama seluruhnya. Tapi faktanya beda. Alkitab ternyata gaya tulisnya itu beda-beda. Ya. Ada tulisan yang mudah dipahami. Ya, mudah sekali baca. Ngerti. Kenapa? Yang nulisnya tidak sekolah terlalu banyak. Ya, cuma pernah sekolah, tapi setelah itu sebagian besar hidup habis tangkap ikan. Ya, seperti Petrus, Yohanes. Ya, karena itu mereka tidak terlalu, pendidikannya terlalu tinggi. Coba Kisah 4 ayat 13. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian siapa? Petrus, Yohanes. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Petrus sama Yohanes itu kan hanya nelayan. Mereka belajar pada Tuhan Yesus sudah jadi pintar. Tapi tetap bahwa masih mudah dipahami. Karena ya mereka sekolah pas-pasan, sekolah-sekolah Yahudi. Tapi itu beda dengan Paulus. Paulus ini bukan orang biasa nih. Orang jenius ini. Ya. Orang jenius, dia belajar pada seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal. Ya. Coba Kisah 22 ayat 3. Kisah 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Beda ya dengan Petrus Yohanes ya, hari-hari urus ikan ya. Yang ini, dia sangat terdidik. Ya, dia dididik, bukan hanya didik biasa, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang rabi Yahudi pada waktu itu dalam hukum nenek moyang, hukum Taurat, dan dia menjadi orang yang sangat giat bekerja bagi Allah. Maka Paulus jelas ini kemampuannya dia berbeda dengan Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Bahkan saudara, Paulus ini juga dosen. Dia itu dosen tamu. Di mana?
Dia dosen tamu di salah satu STT. STT apa? Belum tahu. Yuk, Kisah 19 ayat 9. Kisah 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Wah, makanya ada STT Tiranus di Bandung itu ya, ambil dari sini nih, ya. Nah, dan Paulus ini tiap hari berbicara di ruang kuliah, itu dosen itu loh. STT Tiranus itu. Kapan Petrus jadi dosen? Ya. Kapan Yohanes jadi dosen? Paulus dosen. Berarti ini orang memang orang berpendidikan. Itulah sebabnya untuk hal-hal yang praktis-praktis kita harus hidup saling mengasihi, mengampuni. Tuhan pakai Yohanes ya, sesuai kapasitasnya. Tapi untuk membicarakan doktrin-doktrin yang pelik tentang iman Kristen, tentang kristologi, tentang keselamatan, ya, tentang pemilihan hidup yang kekal dan sebagainya. Ini konsep pelik ini. Tuhan perlu orang yang punya kapasitas untuk itu. Dan Paulus yang Tuhan pilih. Makanya saudara, sebagian besar kitab perjanjian baru kita, justru penulisnya adalah Paulus. Karena Tuhan pakai dia secara khusus. Nah, karena dia membicarakan hal-hal yang pelik, itu juga sukar. Orang seperti Petrus juga mengalami kesulitan di dalam memahami apa yang Paulus maksudkan. Tapi dia tahu. Tapi bayangkan Petrus sadar bahwa itu memang sulit. Ya, coba lihat 1 Petrus 3 ayat 15, 16. 2 Petrus 3, 15, 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Ya, cukup. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Petrus akui. Tapi Tuhan memakai orang seperti Paulus untuk memang menjelaskan hal-hal yang sukar. Ingat ya, kebenaran ada kebenaran yang mudah. Untuk orang yang baru bertobat, bayi rohani, dikasih susu. Tapi kalau sudah bertumbuh dalam kedewasaan, perlu makanan keras. Dan makanan keras itu bersifat doktrin-doktrin, dan Pauluslah yang Tuhan pakai. Nah, Lukas, kita ambil contoh Lukas lagi. Lukas itu kerjanya apa? Dokter, tabib. Karena itu kalau omong kesehatan, omong sakit penyakit, Lukas pakarnya. Ya, Lukas pakarnya. Kalau omong sakit penyakit, Matius tidak terlalu detail lah. Ya, Markus tidak terlalu detail, Yohanes juga. Ya, tapi kalau Lukas, ini ahlinya. Mari kita ambil contoh. Dalam kasus ibu mertua Petrus yang sakit. Bagaimana keterangan Matius? Matius 8 ayat 14. Matius 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Oke, cukup ya. Menurut Matius, mertua Petrus sakit apa? Demam. Bagaimana Markus? Markus 1 ayat 30. Markus 1 ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Ya, cukup. Apa sakitnya? Demam. Demam. Matius demam. Markus demam. Sekarang kita lihat Lukas sang dokter. Lukas 4 ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Cukup. Demam keras. Matius demam, Markus demam, Lukas kenapa? Dokter sih. Dia dokter lebih teliti. Ini bukan demam biasa, ini demam keras. Barclay mengatakan demamnya ibu mertua Petrus adalah satu demam keras, waktu itu namanya demam Malta yang bisa menyebabkan mati.
Ini mata seorang dokter, kalau lihat beda dengan mata seorang pemungut cukai. Ya, Matius itu pemungut cukai. Mari kita lihat kasus orang kusta. Matius 8 ayat 2. Bagaimana keterangan Matius? Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Cukup. Orangnya sakit apa? Kusta. Bagaimana Markus? Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ya, sakit kusta. Sama ya Matius sama Markus. Bagaimana Lukas? Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Penuh kusta. Sakit kusta, penuh kusta. Ini bukan biasa ini. Lalu mari kita lihat contoh lain. Matius 12 ayat 10. Bagaimana catatan Matius? Matius 12 ayat 10. Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, ada orang yang mati sebelah tangannya. Markus 3 ayat 1. Ini cerita yang sama, peristiwa sama ya. Markus 3 ayat 1. Markus 3 ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mati sebelah tangannya. Cerita yang sama oleh Lukas. Lukas 6 ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Nah, mati sebelah tangannya, belum tahu tangan mana ya. Sebelah tangan belum tahu yang mana. Lukas tahu, sebelah tangan kanannya ya. Lukas detail ya. Lalu contoh lain, pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani. Matius 26 ayat 51. Matius 26 ayat 51, tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Putus telinganya. Bagaimana Markus 14 ayat 47? Markus 14 ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Sama ya, putus telinganya. Lukas 22 ayat 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Jelas ya. Ini hanya salah satu telinga. Ini Lukas telinga kanan. Artinya apa? Lukas diteliti. Kenapa teliti? Tabib, dokter. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Petrus, Yohanes, Matius, tulisannya mudah-mudah dipahami karena sesuai pendidikan mereka. Paulus untuk hal-hal yang lebih dalam, sukar karena sesuai kapasitas dia. Tapi Lukas itu teliti karena sesuai dia sebagai dokter. Kalau ini hanya dikte semua dari Tuhan, tidak akan ada perbedaan begini. Ya, itu berarti bahwa semua tulisan ini diinspirasikan oleh Allah. Tapi bukan berarti dikte. Karena ternyata ciri khas penulis ikut di dalam. Sebagai orang berpendidikan seperti Paulus masuk ke dalam tulisan itu. Ketelitian Lukas sebagai seorang tabib masuk ke dalam tulisan itu. Berarti sekali lagi inspirasi bukan didikte. Ya, bukan didikte. Itu paham bahwa inspirasi itu adalah penulis didikte itu adalah paham yang salah. Lalu juga paham yang salah yang lain adalah bahwa Allah cuma kasih konsep. Ya, Allah cuma kasih ide kepada para penulis, lalu penulis kembangkan sendiri-sendiri. Ya. Cobalah bikin tulisan bagaimana sekarang ini fenomena gereja-gereja yang hanya sukanya hanya teologi kemakmuran dan lain sebagainya. Tolong bikin tulisan itu idenya begitu. Pokoknya terserah Andalah. Nanti dia tulis apa kan? Dia mau pilih kata apa, terserah dia. Mau pilih kalimat apa, terserah dia. Tapi saya hanya kasih ide. Nah, ada yang menafsirkan bahwa inspirasi itu seperti itu. Allah hanya berikan ide kepada para penulis, masing-masing kembangkan sendiri sesukanya. Ini juga salah. Mengapa? Karena kalau kita melihat Matius 5 ayat yang ke-18, ya,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Kalau satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan, berarti itu pun termasuk pada firman Tuhan. Dan itu pasti tidak luput dari inspirasi. Jadi inspirasi bukan hanya soal ide, ya, tapi suatu pengaruh yang jauh lebih luas yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, tapi itu kira-kira pandangan-pandangan yang salah atau yang tidak benar tentang inspirasi. Pak, saya mau tanya, apakah ada kemungkinan bahwa para penulis Alkitab itu sebenarnya mempunyai kemampuan supranatural sehingga mereka dapat menulis Alkitab? Jadi bukan karena inspirasi seperti para penulis gitu atau seperti penulis-penulis puisi gitu. Ya, kalau kita bicara tidak pakai Alkitab, kita bisa memikirkan kemungkinan itu. Walaupun nanti ada kelemahan dari kemungkinan itu, tapi kalau kita mengacu kepada Alkitab kan teks kita tadi dengan jelas-jelas eksplisit bilang segala tulisan diilhamkan Allah. Lagi pula bukan cuma ayat yang kita sudah bahas tadi 2 Timotius 3 ayat 16, tapi ada banyak ayat juga yang mengkonfirmasi itu. Misalnya dalam 2 Petrus 1 ayat 21, coba Ibu baca 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, ayat ini bilang tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ini dorongan Roh Kudus. Jadi bukan karena mereka orang hebat punya kemampuan supranatural. Ini jelas eksplisit Roh Kudus yang berbicara atas nama mereka. Ya. Nah, lalu coba lihat juga 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Ya, kalimat terakhir bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tapi oleh roh. Jadi jelas bahwa Roh Kuduslah di balik semua. Apalagi tadi 1 Petrus 1 ayat 21 itu kan bicara nubuat, ya. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Manusia bisa punya kekuatan supranatural, dia bisa pakai kuasa gelap dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita sudah bahas dalam episode sebelumnya ya, waktu bahas soal nubuat, ya, seperti nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus, ya, saya seorang anak, ya, telah dilahir bagi kita, lalu juga pasal 7 ayat 14 itu ya, ini pasal 9 ayat 5, pasal 7 ayat 14 seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak, ya, ini Yesaya ini dari zaman 750 tahun sebelum Yesus. Mazmur 22 tentang Mazmur Mesianik yang tentang Yesus akan menderita. Ya, itu Mazmur itu kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus. Yesaya 53 juga tentang penderitaan Yesus. Ini dari 700 tahun, 750, Nabi Mika menubuatkan Yesus akan lahir di Bethlehem. Ya, itu 700 tahun. Ya, belum ini lagi. Belum lagi kalau yang nubuat-nubuat lain dari kitab Kejadian tuh 1500 sebelum Masehi. Kekuatan manusia supranatural apa yang bisa bikin begini? Ya. Lagi pula, kalau manusia bernubuat, orang bisa bernubuat dengan kuasa gelap, tapi kan bisa salah. Ya. Saya ingat Mama Loren tuh suka bikin nubuat-nubuat, lalu dia bilang bahwa dia menerawang ke depan untuk tahun berapa ya itu, tahun 2000 atau 2001. Semua dia bisa lihat, tapi tahun 2000 tuh kok dia gelap ya. Jangan-jangan kiamat. Nah, lihat-lihat gelap, tidak dapat lihat apa-apa, lalu jangan-jangan kiamat. Ternyata dia mati pada tahun itu. Makanya pantas mati, makanya nggak lihat apa-apa. Iya kan? Nah, manusia ada batas. Lagi pula coba, kekuatan, ini kan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, makan buah ini dan segala macam. Coba, siapa yang hadir sebagai saksi mata? Nggak ada. Kekuatan supranatural apakah yang bisa menerobos sampai kitab Kejadian? Ya, ini tidak ada, mustahil manusia. Makanya ada banyak ayat yang mengatakan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan yang berada di atas sejarah. Karena itu
Kalau kita bilang bahwa mungkinkah manusia punya kekuatan supranatural sehingga dia bisa nulis seperti itu, seperti penulis-penulis puisi pun tidak sampai bikin nubuat-nubuat yang spektakuler seperti ini. Jadi jelas bahwa ini bukan kekuatan supranatural. Ini harus inspirasi dari Allah sendiri, ya. Oke, tadi saya sudah ungkapkan soal inspirasi yang salah dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi kalau saudara pemirsa, saudara punya pertanyaan, apa yang saya jelaskan baik dalam episode ini maupun episode-episode sebelumnya, saudara muncul pertanyaan, jangan ragu untuk kirim SMS pertanyaan saudara ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda ini. Kami akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang Anda ajukan. Juga kami terbuka untuk Anda yang ingin didoakan, punya pergumulan-pergumulan tertentu, ingin kami dukung dalam doa. Saudara juga boleh mengirimkan pergumulan doa saudara di nomor yang sama melalui SMS dan ada tim Pijar TV yang akan dengan setia berdoa buat Anda. Nah, kita sudah bahas soal inspirasi yang salah dan sekarang saya akan membahas soal inspirasi atau pandangan yang benar soal inspirasi. Kita kembali ke teks kita yang menjadi pusat pembicaraan kita, yaitu 2 Timotius 3:16 tadi. Segala tulisan diilhamkan Allah. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Nah, bahwa semua diilhamkan oleh Allah, bukan hanya teks kita saja, 2 Timotius 3:16. Ada juga ayat-ayat lain. Coba kita lihat 2 di antaranya. Ada Lukas 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tekanan saya adalah kata semua yang ada tertulis tentang aku, ya. Juga Yohanes pasal 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kitab suci tidak dapat dibatalkan, ya. Kalau itu hanya hasil pikiran manusia, kenapa tidak bisa dibatalkan? Ini pasti bersumber dari Allah, makanya tidak bisa dan juga tidak boleh dibatalkan. Nah, karena itu saudara, inspirasi mencakup seluruh kitab suci. Karena itu maka inspirasi juga bukan hanya seperti kasih ide, ya, lalu dikembangkan sendiri-sendiri, bukan. Allah bekerja, bahkan bekerja di dalam pemikiran para penulis. Sampai pada waktu penulis mau menuliskan Alkitab, memilih kata, ya, dia memilih kata ini atau kata ini, itu pun tidak luput dari pekerjaan Roh Kudus. Maka mereka memilih kata-kata dalam tulisan mereka, itu bukan bersumber dari diri mereka sendiri. Pikiran mereka tentu jalan waktu menulis, ya. Tapi ada pengaruh adikodrati seperti definisi inspirasi yang sudah saya jelaskan. Pengaruh Roh Kudus secara supranatural menuntun, mengarahkan sehingga pada akhirnya mereka memilih kata secara benar. Bahwa inspirasi itu mencakup kata-kata penting sekali. Tuhan Yesus juga kadang-kadang dalam berdebat dengan ahli-ahli Taurat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, dia selalu memakai argumentasi beberapa kesempatan. Itu mendasarkan argumentasinya hanya pada satu kata. Itu menentukan. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ada orang Saduki, ya. Saduki itu, orang Saduki itu punya doktrin aneh. Mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mati habis, ya. Sedangkan orang Farisi itu percaya ada hidup di balik kematian. Makanya orang Farisi sama orang Saduki itu musuhan doktrin. Nah, terus Yesus mau memihak mana ini? Yesus ada pada posisi orang Farisi, sama dalam hal itu. Tapi orang Saduki tidak. Makanya orang Saduki itu selalu datang pada Yesus, membawa pertanyaan-pertanyaan untuk memojokkan Yesus bahwa tidak ada hidup
setelah mati itu. Makanya ingat ya, orang Saduki pernah datang, Guru, Musa bilang kalau ada orang kawin tidak punya anak, mati tidak punya anak, adiknya ganti. Kakak kami nomor 1 punya istri, tidak punya anak, matilah kakaknya, adik nomor 2 naik. Nggak punya anak, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7, pada hari kebangkitan. Nah, kamu percaya kan hari kebangkitan kan? Kalau kamu percaya hari kebangkitan, pada hari kebangkitan, siapa yang jadi suami ini perempuan? Itu argumentasi itu karena mereka tidak percaya kebangkitan. Makanya Yesus bilang, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Ya. Jadi Yesus itu berdebat dengan orang-orang Saduki soal kebangkitan. Nah, sekarang coba, menarik. Mari kita lihat Matius 22 ayat 31-32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Oke, ini Yesus ucapkan kata-kata ini untuk membela posisi doktrin ada kebangkitan orang mati. Abraham, lalu Ishak, Yakub, ya. Abraham, Ishak, Yakub. Pada zaman Yesus, mereka sudah mati belum? Abraham, Ishak, Yakub sudah mati. Tapi Alkitab berulang-ulang berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau orang mati itu sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi, berarti Allah itu Allahnya orang mati dong. Mana mungkin Allah jadi Allahnya orang mati? Dia pasti Allah orang hidup. Berarti Abraham, Ishak, Yakub memang sudah mati, tapi sekarang mereka hidup. Tidak selesai eksistensi mereka. Akulah. Berarti Yesus waktu mendasarkan argumentasi, inti argumentasi Yesus dikata apa? Ya, akulah. Berarti Yesus memenangkan perdebatan itu. Poin argumentasinya di satu kata, akulah. Itu berarti bahwa kata akulah itu harus diinspirasikan. Karena Yesus memakainya. Juga ya, orang Yahudi ini kan tidak percaya Yesus itu Mesias. Ya. Mereka percaya bahwa Mesias datang itu keturunan Daud. Tapi mereka tidak percaya itu Yesus. Nah, lalu Yesus satu kali membawa teka-teki buat pikiran mereka. Coba Matius 22, 42-45. Matius 22 ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Terus? Katanya kepada mereka, jikalau demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Tuhan Yesus bilang, ayo Mesias itu anak siapa? Anak Daud. Tapi kan ada ayat bilang, Daud bilang, Mesias Tuanku. Jadi Mesias itu anak Daud atau tuannya Daud? Bingunglah orang-orang Yahudi. Yesus punya argumentasi pada satu kata, tuannya Daud. Jadi argumentasi itu pada kata tuan. Berarti ini satu kata memegang peranan penting. Maka dalam studi Alkitab, kata itu memainkan peranan penting sekali. Ya. Maka Yesus menggunakan satu kata, artinya kita harus akui bahwa inspirasi itu juga mencakup urusan kata-kata di dalam Alkitab. Oke? Saya mau tanya Pak. Ya. Kalau setiap kata pun diinspirasikan, maka seharusnya ketika kita membaca Alkitab tidak hanya membaca, tetapi kita harus mempelajari setiap makna dalam kata tersebut. Oh iya, betul sekali. Ini kan kata diinspirasikan. Kalau kata diinspirasikan pasti kan ada tujuan. Ada banyak kebenaran-kebenaran dinyatakan melalui kata-kata. Karena itu tidak kebetulan para penulis itu memilih kata ini dan bukan kata ini. Ada pengaruh Roh Kudus
supaya mereka memilih kata yang ini dan bukan yang ini. Kalau pilih ini kebenarannya begini, pilih yang begini kebenarannya lain. Saya beri contoh saja ya. Kata bahasa Ibrani, kata bahasa Ibrani itu ada dua kata yang sama-sama berarti satu, atau esa, atau tunggal, atau pertama. Kata yang pertama itu adalah ehad. Kata yang kedua adalah yahid. Sama-sama berarti satu, tapi ada beda. Ehad itu adalah a compound one, satu gabungan. Misalnya satu tandan pisang. Itu kan dalam satu tandan itu kan ada banyak pisang itu. Bisa 50-100 buah pisang. Itu pakai ehad. Tapi ada satu mutlak, itu yahid. Itu tidak ada betul-betul murni satu. Ya. Sama seperti di tangan saya ini ada full pen atau ada spidol satu, itu yahid. Tidak ada kemungkinan menafsirkan lain. Nah, Alkitab menggunakan dua kata ini. Contohnya kata ehad ini, coba lihat Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu, itu kata satu itu Ibraninya ehad. Ehad daging. Tapi ehad daging ini itu dihasilkan dari dua yang dibicarakan sebelum, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, istrinya. Maka seorang laki-laki ketika bergabung sama istrinya yang perempuan itu jadi ehad. Berarti ehad ini satu, tapi satu gabungan laki dan perempuan. Contoh lain, Yeskiel pasal 37 ayat 17. Yeskiel 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Satu di situ ehad. Gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Terus? Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Jadi kelihatannya ada dua papan digabungkan jadi satu di tangan, namanya ehad. Berarti ehad itu satu, tapi satu dari gabungan dua papan ini. Maka ehad itu satu, tapi satu gabungan. Tapi ada kata yahid, itu betul-betul mutlak satu. Itu misalnya seperti dalam Kejadian 22 ayat 2 tuh, ambillah anakmu yang yahid itu. Anak tunggal ya sudah, mutlak. Nah, sekarang kalau itu dua ini adalah tunggal mutlak, ini adalah gabungan, ini berimplikasi penting bagi doktrin kita, kepercayaan kita. Misalnya Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Esa yang mana yang dipakai di sana? Kalau teliti bahasa Ibraninya bukan yahid, tapi ehad. Kalau Allah itu tunggal mutlak, satu pribadi, mestinya yahid. Tapi ternyata dia pakai ehad, yang adalah satu gabungan. Ini menjadi dasar bagi kita juga pada waktu kita berbicara soal doktrin Allah Tritunggal, bahwa Allah kita memang Esa, ehad. Ya, tapi bukan satu mutlak. Makanya nanti kita percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau jelaskan lebih lanjut, jelas? Ya. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau sebuah kata diinspirasikan oleh Allah, lalu bagaimana ketika Alkitab itu diterjemahkan, Pak? Bukankah katanya menjadi berubah? Ya kan? Apakah itu berarti kita membuang makna dari kata tersebut? Gini, kata itu diinspirasikan karena ada makna di balik kata. Tapi bukan kata itu disakralkan. Jadi kita dalam penerjemahan Alkitab kan pasti katanya berubah. Tapi kata berubah, maknanya kan tidak. Misalnya satu kata dalam bahasa Inggris, book. Ya, book ini nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buku. Tapi karena ini book dan ini buku, apakah artinya berbeda? Tidak, itu menunjuk pada hal yang sama. Nanti memang ada problem-problem penerjemahan. Tapi saya belum membicarakan itu, tapi artinya adalah waktu book diterjemahkan menjadi buku, kan tidak hilang maknanya. Ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa yang penting kita harus memahami dulu bahwa pada waktu diterjemahkan jangan sampai kehilangan makna. Ini penerjemahannya perlu penting ya. Saya kasih contoh saja bahwa ada keunikan tersendiri pada waktu kita melihat kitab bahasa asli kitab ini. Tadi kan saya sudah bilang, satu
Kan ada dua ya. Ada ehad, ada yahid. Bukan cuma begini. Saya juga berikan contoh lain dalam bahasa Yunani. Misalnya waktu. Di kita ya kenal waktu-waktu. Tapi orang Yunani waktu itu ada dua. Ada yang namanya kronos, ada namanya kairos. Kronos itu adalah waktu yang selalu ada. Besok datang terus, lusa terus. Itu namanya kronos. Tapi kairos itu waktu yang tidak selalu ada. Maka itu lebih cocok diterjemahkan kesempatan. Nah, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, pergunakanlah waktu yang ada, kita mesti lihat, dia gunakan kronos atau dia gunakan kairos. Nah, ternyata di sana yang digunakan itu adalah kairos. Maka lebih tepat, pergunakanlah kairos yang ada. Ya. Tapi apa artinya kata pergunakan? Alkitab Indonesia bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Kata Yunaninya apa? Kata Yunani untuk pergunakannya adalah exagorazo. Ya. Nah, apa artinya exagorazo? Exagorazo ini kalau secara harfiah bukan pergunakan. Tapi redeeming the time menurut King James. Tebuslah waktu. Tebuslah. Jadi kita harus nebus waktu. Nebus itu apa? Tebus. Membeli kembali. Saya gadai barang saya, ini saya bayar untuk dapat kembali. Jadi kita disuruh menebus waktu kita. Ibu bertobat, terima Yesus tahun berapa? Tahun berapa ya? Kelas 1 SMP. 1 SMP ya. Sejak itu sudah aktif untuk Tuhan atau belum? Ya lumayan. Ya, ibu 1 SMP ya. Atau ada yang baru bertobat tahun lalu? 2 tahun lalu? Ya, ambil contoh lah, nggak usah 1 SMP. Katakanlah ibu baru bertobat tahun 2000. Ya, sekarang 2019. Rencana mati tahun berapa? Katakanlah Tuhan kasih umur sampai 2050. Ibu lahir tahun? 72. 72. Selama 1972 belum percaya Yesus, hidup seenak-enaknya, ngurusi waktu, buang-buang waktu. Setelah ibu tahun 2000 percaya Yesus, waktu harus digunakan untuk Tuhan. Tapi waktu yang digunakan untuk Tuhan bukan hanya 2002 sampai 2000 sampai 2050. Waktu yang di sini ibu juga sudah buang, tebus kembali, beli kembali. Maka harus gunakan, dengan kata lain, sebelum kita percaya Yesus, kita telah buang banyak waktu. Sekarang hidup kita ini harus bekerja kuat, tapi sekaligus bayar waktu yang telah terbuang. Tebuslah kairosmu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa makna-makna kata bisa kita dapatkan asal Alkitab diterjemahkan secara tepat. Nanti saya akan bahas juga soal penerjemahan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan. Di sini kata menarik adalah 1 iota, 1 titik. Iota itu apa? Iota itu sebenarnya adalah abjad, nama huruf dalam abjad Yunani. Iota ya. Nah, kira-kira hurufnya dalam, saudara lihat gambar ini adalah alfabet Yunani ya, yang saya tandai lingkar merah ini adalah iota. Ya. Ini adalah iota. Tapi karena ayat ini bilang 1 iota, ini bicara dari hukum Taurat. Hukum Taurat aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka iota dalam huruf Yunani ini itu dia sebenarnya hurufnya setara dengan huruf yod di dalam bahasa Ibrani. Nah, huruf yod itu unik karena huruf itu bentuknya kecil dan hanya menggantung pada huruf yang lain. Ya, coba lihat ini teks Ulangan 6 ayat 4 berbahasa Ibrani. Coba ibu lihat yod ini yang sepotong ini. Kecil sekali. Itu namanya yod. Nah, dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi, 1 yod pun, 1 iota tidak akan hilang. Juga ya, bukan hanya 1 iota tapi 1 titik pun. Ya, 1 titik pun, ini sebenarnya bukan titiknya kita.
Karena bahasa Ibrani tidak kenal tanda baca. Ya, titik di sini itu bukan titik ini. Itu adalah perbedaan huruf dan huruf. Saya mau berikan contoh ya, dua huruf bahasa Ibrani. Huruf bet dan huruf kaf. Coba lihat ini huruf bet, huruf kaf. Mirip. Perbedaannya hanya ada tonjolan sedikit. Ini namanya serif. Juga huruf yang lain itu namanya huruf dalet dan huruf res. Itu sama. Tapi bedanya hanya pada sepotong ini. Itu namanya serif. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan titik. Ya. Artinya bahwa antara yang begini ya dengan yang ada begini itu beda, ini sepotong aja. Itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi lenyap. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa sesungguhnya dalam inspirasi bukan hanya kata tapi bahkan huruf itu penting. Pernah dalam perdebatan sejarah gereja orang memperdebatkan antara homoousia dan homoiousia. Itu panjang itu. Hanya beda di satu huruf. Nah, karena itu maka kita bisa lihat inspirasi itu adalah Allah memberikan pengaruh adikodrati sehingga para penulis kitab suci menulis kitab suci sampai pilihan kata huruf pun semua dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga hasilnya sama sekali tidak salah dan adalah firman Allah yang akurat. Nah, ini pelajaran soal inspirasi. Pak Isra, saya mau bertanya, yang diinspirasikan itu apakah tulisannya atau penulisannya? Karena saya pernah mendengar ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang diinspirasikan itu penulisnya, bukan tulisannya. Ya, apa bedanya ya antara tulisan yang diinspirasikan dan penulis yang diinspirasikan? Saya kasih contoh begini ya. Saya mau memberikan Pak nulis buku ini. Saya mempengaruhi Pak di dalam penulisan buku ini supaya inspirasinya untuk menulis ini. Maka pada waktu Pak nulis Alkitab ini, nulisnya benar, tidak salah. Tapi kalau saya memberikan inspirasi pada penulisnya, maka setelah ini Pak nulis apa saja semua, benar semua. Tidak. Para penulis itu mendapatkan inspirasi untuk tulisan ini. Jadi misalnya Paulus, kalau waktu menulis Alkitab, akurat, firman Allah. Tapi setelah itu Paulus nulis lain-lain, tidak, bisa salah. Kalau saya diinspirasikan, mendapat inspirasi untuk menulis satu buku ini, waktu saya nulis buku ini, tidak ada salah. Tapi giliran selesai itu saya nulis yang lain, bisa salah. Kalau penulis yang diinspirasikan artinya dia tulis apa saja, pasti benar. Tapi tidak. Inspirasi terbatas pada tulisan, segala tulisan, berarti menyangkut Alkitab saja. Jadi, misalnya nanti Petrus tulis surat ke mertuanya, itu tidak diinspirasikan. Ya, Petrus tulis surat kepada orang tuanya, itu tidak diinspirasikan, bisa salah. Tapi waktu Petrus nulis Alkitab, tidak salah. Jadi, yang diinspirasikan itu tulisannya. Segala tulisan diinspirasikan oleh Allah. Teks kita begitu. Ya, jadi bukan penulis tapi tulisannya. Ya, saya kira kita sudah menyelesaikan pembahasan kita soal inspirasi dan sekali lagi, saudara mau bertanya, silakan kirim pertanyaan ke nomor HP yang tertera di layar kaca ini, juga termasuk pokok doa saudara yang ingin didoakan. Juga saudara, satu hal yang penting adalah bahwa kita bersyukur semua dengan adanya program ini menolong kita belajar tentang kekristenan lebih dalam lagi. Saya mendapatkan kesaksian dari banyak saudara ketika bertemu dengan saya. Mereka mengaku bahwa sangat diberkati dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tapi satu hal yang perlu saudara tahu bahwa program ini boleh terselenggara. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan biayanya justru datang dari para pemirsa sendiri. Ada orang-orang yang merasa diberkati dan mereka memberikan uang mereka untuk membiayai program ini. Dan program ini akan terus berlanjut kalau kita mempunyai ketersediaan dana untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu yang mendengar siaran ini diberkati, mau juga untuk terus diberkati dan memberkati banyak orang lihat program ini, saudara kami beri kesempatan untuk memberikan sumbangan untuk program ini dengan mengirimkan kepada rekening, kepada kami ke rekening yang tertera di layar kaca ini, dan setiap persembahan saudara akan berguna bagi pelebaran kerajaan Allah. Salam terang bagi Indonesia.
sekalipun banyak hal-hal yang bisa dipandang secara logis bahwa Alkitab kita perlu dipertanyakan keasliannya, tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan pemirsa, bahwa Allah Sang Firman pasti akan menjaga keberadaan firman-Nya untuk tetap benar sampai kepada umat-Nya. Nah, untuk itu percayalah senantiasa akan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kami berterima kasih Anda adalah pemirsa setia dalam program acara kami. Oleh karena keberadaan kita semualah, Pijar TV boleh ada sampai dengan hari ini. Dan tentunya itu tidak terlepas dari dukungan dana yang Anda berikan kepada rekening kami. Nah, kalau Anda ingin terus memberkati pelayanan ini, sampaikan dan salurkan dukungan dana Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Atau ada masukan, tanggapan, kritikan seputar program acara ini, Anda juga bisa memberikannya melalui nomor SMS yang ada di layar kaca Anda sekalian. Pastinya semua masukan kami akan berupaya untuk membalas kepada pemirsa sekalian. Sampai di sini dulu kebersamaan kita, sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya, tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.